Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lailatul Rizkiyah NIM 2004026044 dan saya Siti Niswatun Khairiliya NIM 2004026045 akan menjelaskan materi fikih sholat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Rizkiyah. Di sini saya akan membahas mengenai sholat fardu. Yang pertama itu mengenai pengertian sholat. Sholat itu terdapat pengertian secara bahasa atau lughah dan secara istilah. Menurut bahasa atau lughah, sholat itu merupakan doa. Sedangkan sholat secara istilah syarah, sebagaimana yang telah diucapkan oleh Imam Ar-Rafi'i, yaitu beberapa ucapan dan beberapa gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Mengenai pembahasan yang kedua, yaitu tentang dalil yang mewajibkan sholat. Dalil-dalil yang mewajibkan sholat itu ada banyak sekali, baik itu terdapat dari dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Dalil yang mewajibkan sholat yang diambil dari dalam Al-Quran itu seperti contoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Kewajiban sholat juga sebaiknya itu ditanamkan dalam hati dan jiwa mulai sejak dini, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Muru auladakum bisholati wahum abna'u sab'a sinina wadribuhum 'alaiha wahum 'ashri sinina. Perintahlah anak-anakmu mengerjakan sholat di waktu usia mereka meningkat 7 tahun, dan pukullah kalau enggan melakukan sholat di waktu mereka meningkat usia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Pembahasan selanjutnya mengenai syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu merupakan adalah suatu kondisi yang menjadikan seseorang dikenakan hukum wajib melakukan sholat. Syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Mengenai baligh, bahwa ketentuan seorang anak yang sudah baligh bagi perempuan itu ketika sudah berumur 9 tahun atau dia sudah mengalami menstruasi. Sedangkan bagi laki-laki itu kisaran ketika sudah mengalami mimpi basah atau sudah berumur 15 tahun, dan itu sudah berkewajiban melaksanakan sholat. Dan apabila telah melanggar, maka boleh dipukul ketika meninggalkan sholat.
sedangkan berakal bahwasanya orang gila itu tidak berkewajiban melaksanakan sholat. Dan orang yang pingsan ketika sedang sholat, maka pada saat sholat itu dia tidak berkewajiban sholat. Akan tetapi ketika seseorang itu telah bangun dari pingsan dan masih dalam waktu sholat, maka dia harus melaksanakan sholat yang telah ditinggalnya. Pembahasan selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah segala sesuatu yang mana sebelum sholat harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan sholat, kita harus memenuhi beberapa hal yang disebut sebagai syarat sah sholat. Macam-macam syarat sah sholat, yaitu yang pertama adalah suci dari 2 hadas, hadas kecil maupun hadas besar dan hadas besar. Yang kedua, suci anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, bagi laki-laki, auratnya itu antara pusar hingga lutut. Sedangkan untuk wanita, auratnya seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian selanjutnya yaitu masuk waktu yang telah ditentukan untuk masing-masing sholat fardu. Yang selanjutnya, menghadap kiblat. Diperbolehkan meninggalkan menghadap kiblat ini pada 2 keadaan. Yang pertama, dalam keadaan sangat genting atau darurat. Yang kedua, pada keadaan sholat sunnah di atas kendaraan pada waktu bepergian. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengetahui mana yang fardu dan yang sunnah. Syarat sah sholat yang terakhir yaitu menjauhi perkara yang membatalkan sholat. Pembahasan selanjutnya mengenai rukun sholat fardu. Rukun sholat adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam menjalankan sholat. Rukun sholat fardu itu ada 17, yaitu yang pertama niat, yang kedua berdiri tegak bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, nomor 4 membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam tuma'ninah dalam ruku, yang ketujuh bangun dari ruku dan berdiri tegak atau biasa disebut dengan i'tidal. Yang nomor 8 tuma'ninah dalam i'tidal. Yang ke-9 sujud. Yang ke-10 tuma'ninah dalam sujud. Yang nomor 11 duduk di antara 2 sujud. Yang ke-12 tuma'ninah dalam duduk di antara 2 sujud. Yang ke-13 duduk tasyahud akhir. 14 membaca tasyahud di dalamnya. 15 membaca sholawat Nabi di dalam tasyahud. Yang ke-6 membaca salam pertama. Yang ke-17 tartib atau urut-urut. Jumlah rokaat dalam sholat fardu itu ada 17 rokaat yang terdiri dari 34 kali sujud, 94 kali takbir, 9 kali tasyahud, 10 kali salam, dan 153 kali bacaan tasbih. Sedangkan jumlah
rukun yang terdapat dalam sholat, ada 126 rukun yang terdapat dalam sholat subuh 30 rukun, sholat maghrib 42, sedangkan sholat yang jumlah rokaatnya 4 itu terdapat 54 rukun. Di dalam sholat itu terdapat suatu rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak mampu berdiri dalam sholat fardu, atau rukhsah atau keringanan yang lainnya. Apabila ketika seseorang tidak mampu berdiri dalam sholat fardu, maka dia boleh melakukan sholat dengan cara duduk, dan apabila tidak bisa dengan duduk, maka dengan berbaring. Namun masih terdapat ketentuannya. Pembahasan selanjutnya yaitu sunnah dalam melakukan sholat fardu. Ketika mengerjakan sholat fardu itu kita harus mengetahui apa saja sunnah-sunnah yang ada di dalamnya, dan kita juga harus mengetahui bagaimana hukum sunnah tersebut, apakah harus diganti atau tidak perlu. Nah, dalam sholat fardu itu ada dua sunnah yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah sunnah ab'ad, dan yang kedua adalah sunnah hay'at. Sunnah ab'ad ini adalah sunnah yang apabila ditinggalkan atau lupa harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini bunyinya subhana man la yanamu wa la yashhu. Macam-macam sunnah ab'ad, yaitu yang pertama membaca tasyahud awal, kemudian yang kedua membaca sholawat pada tasyahud awal, yang ketiga membaca sholawat atas keluarga Nabi SAW pada tasyahud akhir, dan yang keempat adalah membaca doa qunut pada sholat subuh dan sholat witir pada pertengahan hingga akhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah sunnah hay'at. Nah, sunnah hay'at ini berkebalikan dengan sunnah ab'ad. Jika sunnah ab'ad itu ketika ditinggalkan atau lupa harus diganti dengan sujud sahwi, sedangkan sunnah hay'at ini apabila ditinggalkan atau lupa tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Ingat-ingat ya, kalau sunnah ab'ad itu harus diganti dengan sujud sahwi, sedangkan sunnah hay'at itu tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, macam-macam sunnah hay'at ini apa saja? Yang pertama yaitu mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika i'tidal, dan ketika berdiri dan tahiyat awal. Kemudian yang kedua, meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri ketika bersedekat. Dan yang ketiga, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Yang keempat, membaca ta'awud ketika hendak membaca Al-Fatihah. Ingat ya, hanya ta'awudnya. Kemudian yang kelima yaitu membaca amin setelah membaca Al-Fatihah. Nah, selanjutnya membaca surah Al-Quran pada rakaat pertama dan kedua setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian mengeraskan bacaan Al-Fatihah pada surah pada rakaat pertama. Mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua waktu sholat maghrib, isya, dan subuh. Ini khusus bagi imam. Kemudian selanjutnya yaitu membaca kalimah sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku, dan membaca Rabbana lakal hamdu ketika i'tidal.
Selanjutnya yaitu duduk iftirosi dalam semua duduk sholat. Yang selanjutnya yaitu duduk tawarruk atau bersimpuh pada waktu duduk tasyahud akhir. Selanjutnya yaitu membaca salam yang kedua. Dan yang terakhir yaitu memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri masing-masing ketika waktu membaca salam pertama dan kedua. Nah, selain sunnah ab'ad dan hayat, ada juga sunnah-sunnah yang sebelum melaksanakan sholat, yaitu ada dua, azan dan iqamat. Pembahasan selanjutnya itu mengenai perbedaan antara laki-laki dengan perempuan yang ada dalam sholat. Itu terdapat 5 hal. Yang pertama, mengenai gerakan takbiratul ihram, pada pria itu mengangkat siku dan meregangkan tangannya menjauhi perut. Sedangkan wanita itu dengan mengimpitkan atau merapatkan tangannya ke tubuh. Yang kedua, pada gerakan ruku dan sujud, pria itu tangan dan kakinya melebar keluar. Sedangkan wanita, tangan, kaki, dan pahanya menyempit ke dalam. Yang ketiga, ketika menjadi imam dan membaca surat Al-Quran pada rakaat pertama dan kedua, pria itu membaca dengan suara yang keras. Sedangkan perempuan itu dianjurkan untuk merendahkan suara, apalagi ketika berjamaah bersama non-muhrim. Yang keempat, ketika mengingatkan imam, pria itu dengan cara mengucapkan subhanallah dengan niat berzikir, bukan niat mengingatkan imam. Sedangkan wanita dalam mengingatkan imam yang lupa itu dengan cara menepuk perut telapak tangan dengan punggung telapak tangan kiri. Yang terakhir mengenai aurat, bahwasanya pria itu auratnya harus ditutupi mulai dari pusar sampai dengan lutut. Sedangkan auratnya wanita itu adalah semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Pembahasan selanjutnya yaitu jamak dan qashar dalam sholat fardu. Pertama yang akan kita bahas yaitu adalah qashar. Mengqashar sholat berarti meringkas jumlah rakaat sholat, dan ini hanya boleh dilakukan oleh seorang musafir atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Tidak semua sholat itu boleh diqashar atau diringkas jumlah rakaatnya. Sholat yang boleh diqashar itu sholat yang memiliki 4 rakaat, yaitu zuhur, asar, dan isya. Dalil yang memperbolehkan mengqashar sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat ada dalam firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan jika kamu sedang bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Untuk boleh mengqashar sholat itu ada 5 persyaratan. Yang pertama, bepergiannya bukan mengandung unsur negatif. Nah, boleh mengqashar sholat itu apabila bepergiannya untuk berdagang, membayar hutang, menikmati keindahan alam, dan lain-lain yang bersifat positif. Kemudian yang kedua adalah jarak perjalanan harus lebih dari 16 farsah atau 48 mil atau di atas 88,5 km. Yang
Yang ketiga, sholat yang bisa dikosor hanya berjumlah 4 rakaat. Sholat yang tidak mempunyai jumlah 4 rakaat itu tidak boleh dikosor. Nah, yang sholat yang ditinggal karena tidak sempat dikerjakan di rumah itu tidak boleh dikosor. Yang keempat yaitu berniat mengkosor pada saat takbiratul ihram. Yang kelima, tidak boleh bermakmum sebagian rakaat sholatnya kepada orang yang bermukim atau menetap yang mengerjakan sholat penuh 4 rakaat. Kemudian selain dikosor, sholat juga boleh dijamak atau dikumpulkan waktu pelaksanaannya. Tetap dilakukan oleh seorang musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan. Misalnya, zuhur dan asar dilakukan pada waktu sholat zuhur. Nah, itu disebut dengan jamak takdim. Atau sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Itu disebut jamak takhir. Sedangkan sholat subuh sendiri tidak boleh dijamak. Dalil yang menunjukkan diperbolehkan menjamak sholat bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan sholat secara jamak antara zuhur dengan asar dan antara maghrib dengan isya dalam setiap perjalanan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian jamak takdim ini memiliki 3 syarat, yaitu yang pertama berurutan dengan arti sholat zuhur dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian baru sholat asar, atau sholat maghrib dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian baru sholat isya. Kemudian yang kedua yaitu niat jamak takdim dilakukan pada saat masuk waktu sholat yang pertama, yaitu pada waktu sholat zuhur dan maghrib. Dan yang ketiga yaitu muwalah atau berkesinambungan, yaitu antara sholat pertama dan sholat kedua tidak terpisah sholat terlalu lama. Jadi setelah melaksanakan sholat yang pertama, kemudian langsung melaksanakan sholat yang kedua. Kemudian apabila ada penyimpangan pada ketiga persyaratan di atas, maka sholat kedua harus ditunda pada waktu masuk sholat berikutnya. Kemudian syarat jamak takhir juga ada 3. Yang pertama yaitu niatnya pada saat masih berada di waktu sholat pertama, yaitu waktu sholat zuhur dan waktu sholat maghrib. Jadi ketika kita mendengar azan atau kita mengetahui adanya masuk waktu sholat maghrib atau sholat zuhur, sholat yang pertama, itu kita harus sudah berniat untuk menjamak takhir sholat zuhur dengan asyar atau sholat maghrib dengan isya. Kemudian yang kedua yaitu tidak diwajibkan berurutan, namun lebih utama jika berurutan. Yang ketiga yaitu muwalah atau berkesinambungan tanpa jeda yang lama seperti jamak takdim. Mengenai pembahasan terakhir yaitu tentang hikmah sholat. Hikmah sholat yang pertama, bahwa sholat itu merupakan bentuk seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat itu menjadikan hati seseorang menjadi tenang, damai, dan nyaman. Hikmah yang ketiga, sholat merupakan doa seorang hamba kepada Tuhan Sang Pencipta alam ini. Hikmah yang terakhir yaitu dengan sholat yang baik dan benar itu dapat mengantarkan kita ke surganya Allah. Demikian presentasi dari kami kelompok 5. Mohon
maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan penjelasan materi tentang fikih sholat fardu. Dan apabila ada pertanyaan atau tambahan materi atau tambahan argumentasi dari teman-teman, dapat didiskusikan di grup WA. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.